Tapi kalau ngelihat dari blunder-blunder yang dilakukan oleh kubu Prabowo dan Prabowo sendiri, nampaknya terbuka peluang untuk menang satu putaran. Untuk menang langsung di bulan Februari gitu. Karena respon yang dilakukan oleh mereka, blunder-blunder yang dipertontonkan itu membuat banyak orang sangat-sangat muak sekali. Selamat malam semuanya. Cerita pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI kepada relawan Ganjar bagi kita semua, ini adalah sebuah peristiwa yang semestinya tidak pernah terjadi. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, maka kita meresponnya dengan sangat-sangat bijaksana dan terukur. Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Artian Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini tidak melakukan pernyataan atau penyerangan secara berlebihan kepada rezim gitu ya. Padahal terbuka peluang untuk menyampaikan itu, tapi respon Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat-sangat terukur dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi justru yang merespon secara berlebihan itu adalah para pendukung Prabowo. Ini kan nggak nyambung gitu. Ini kan peristiwa yang merugikan kita. Relawan Ganjar dikeroyok sama TNI, oknum TNI. Nggak ada hubungannya sama Prabowo Subianto atau para pendukungnya, kan nggak ada gitu. Tapi yang justru merespon secara berlebihan itu adalah pendukung Prabowo yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari tugas negara, atau bahkan ada sekelompok orang yang membuat karangan bunga dan mengirimkannya ke jalan raya. Dipasang di jalan raya sebagai sebuah bentuk dukungan terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI. Ya oke lah, kalau komentar kita di sosial media ini mungkin tidak sampai kepada banyak orang, terutama masyarakat di Boyolali. Mungkin nggak semua orang ikut follow atau mengikuti video-video atau konten-konten kita di sosial media. Tapi dari karangan bunga yang terpampang di jalan raya itu orang-orang, semua orang bisa melihat gitu, bahwa ternyata pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI justru didukung oleh sekelompok orang yang kita nggak tahu itu siapa. Ya kalau kita ngelihat dari karangan-karangan bunga, dari format-formatnya, dari gaya komunikasi karangan bunga, ya itu sebenarnya mudah ditebak gitu ya. Itu kayaknya muncul dari partai yang berlambang bunga. Biasanya sih kayak gitu. Itu dulu juga yang terjadi di Jakarta gitu. Dari partai yang berlambang bunga, yang suaranya 0, itu menyelesaikan apapun masalah atau isu dengan karangan bunga. Apapun isunya, karangan bunga solusinya. Apalagi sekarang ketuanya anak presiden. Wah itu kayaknya cocok gitu. Cocok sama-sama suka bunga. Jadi ini menjadi satu cerita yang aneh sekaligus menarik gitu. Karena justru pro Prabowo jadi merespon ini dengan sangat-sangat berlebihan. Dan gara-gara karangan bunga itu, gara-gara respon kubu Prabowo yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ini, maka kejadian pengeroyokan ini jadi otomatis dihubung-hubungkan gara-gara mereka gitu. Gara-gara mereka mendukung TNI, gara-gara mereka mendukung oknum TNI, gara-gara mereka mendukung pengeroyokan. Ya mungkin kalau dari sisi masyarakat gitu ya, masyarakat Boyolali, saya ada teman kemarin cerita ya, terkait karangan bunga itu juga dipertanyakan gitu. Mereka mikir, ini siapa sih? Ya oke lah, relawan Ganjar yang dikeroyok gitu. Tapi mendukung pengeroyokan ini kan ya fatal gitu, salah. Orang ngeroyok kok didukung. Nah, orang, masyarakat awam jadi menganalisa gitu. Siapa yang kemudian kirim karangan bunga ini? Siapa yang mendukung pengeroyokan ini? Itu kan pasti lawannya itu ya lawan-lawan Ganjar, antara Anies atau Prabowo. Tapi kalau ngelihat dari rekam jejaknya, dari beberapa peristiwa selama beberapa bulan terakhir, ini kan nggak ada ceritanya kubu Anies dan Pak Ganjar saling serang. Jadi yang mengirim karangan bunga ini mungkin bisa disimpulkan itu adalah dari kubu Prabowo juga. Nah, cerita karangan bunga atau cerita pengeroyokan dan respon berlebihan oleh para pendukung Prabowo ini kemudian membuat orang jadi muak sekaligus khawatir. Khawatir kalau mereka ini berkuasa, maka aksi-aksi pengeroyokan seperti ini kemudian bisa dilegalkan. Sehingga nggak heran gitu ya kalau Prabowo dulu punya rekam jejak sebagai penculik. Dan sekarang punya pendukung yang mendukung pengeroyokan. Ditambah lagi dengan arogansi Gibran dan
yang melanggar banyak sekali aturan dan gak merasa bersalah. Kemudian Prabowo yang menarik jaket menteri dengan sangat-sangat penuh nuansa preman gitu ya. Dan berbagai blunder-blunder yang sudah dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran yang sangat-sangat tengil sekali. Entah itu yang dilakukan oleh Prabowo Gibran sendiri atau oleh para pendukung dan timnya gitu ya. Ini kemudian nampaknya membuat masyarakat jadi terheran-heran gitu. Bagaimana mungkin orang yang dikemas katanya gemoy, lucu dan sebagainya, tapi ternyata sangat-sangat beringas sekali dan sama sekali tidak santun. Dan ya sekali lagi ini masih tersisa ada 3 kali debat capres lagi, 2 hari Minggu depan dan kemudian 2 debat capres lagi. Masih ada beberapa waktu untuk kita melihat aneka blunder-blunder lagi yang mungkin itu akan menunjukkan wajah asli Prabowo. Yang mungkin juga akan membuat kita jadi tahu bahwa Gibran meskipun dia adalah anak Pak Jokowi, tapi dari sikap, dari muka, dari arogansi yang dia pertontonkan, itu sama sekali berbeda dengan Pak Jokowi. Kesabaran Gibran sama sekali tidak ada. Sehingga dari blunder-blunder ini saja gitu ya, dari efek pengeroyokan, efek arogansi kubu Prabowo Gibran yang sangat-sangat tengil sekali gitu ya, dan gak mau ikut aturan, ini nampaknya gitu ya, saya kalau ngelihat dari antusiasme masyarakat, dari beberapa lembaga survei yang dibuat secara lebih independen atau bahkan internal gitu, itu saya melihat terbuka peluang Pak Ganjar bisa menang 1 putaran. Kalau blunder-blunder semacam ini terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Karena ini sisa beberapa hari lagi. Hari ini masyarakat sudah melihat bagaimana Prabowo itu ya bukan gemoy dan tidak sesuai dengan branding yang selama ini dipasang. Kemudian kita bisa melihat Gibran juga sama sekali bukan Jokowi yang sabar, santun, dan mau ikut aturan. Jadi kalau blunder-blunder ini saja gitu ya, dari aksi pengeroyokan dan respon kubu Prabowo itu sudah sangat berlebihan, ke depan kalau ini masih ada blunder-blunder lagi dari kubu mereka, maka terbuka peluang Pak Ganjar bisa menang 1 putaran. Dan ini bagi saya sekali lagi adalah sebuah gerak semesta, sebuah takdir yang maha kuasa yang selama ini sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan. Kita pikir ya kita akan memaksa menang di putaran kedua dengan berkoalisi bergabung dengan orang-orang yang anti dengan intervensi di MK. Kita pikir kita akan memaksakan putaran kedua untuk bisa menang dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, siapapun lawannya. Tapi kalau ngelihat dari blunder-blunder yang dilakukan oleh kubu Prabowo dan Prabowo sendiri, nampaknya terbuka peluang untuk menang 1 putaran. Untuk menang langsung di bulan Februari gitu. Karena respon yang dilakukan oleh mereka, blunder-blunder yang dipertontonkan itu membuat banyak orang sangat-sangat muak sekali ya. Kita lihat saja, kita saksikan saja bagaimana cara kerja semesta untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena sebelumnya kita khawatir juga gitu ya, bagaimana BLT yang dibagikan dengan sangat-sangat luar biasa, bagaimana Pak Jokowi juga lebih sibuk kampanye dibandingkan Prabowo Gibran. Ya karena kalau yang lain kan Anies kampanye, Caimin kampanye, Pak Ganjar kampanye, Pak Mahfud juga kampanye kemana-mana, tiap hari jalan ke berbagai daerah gitu ya. Tapi kubu Prabowo Gibran itu yang kampanye Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan nggak ikut pilpres gitu ya. Jadi ya Prabowo itu mungkin karena keterbatasan usia, keterbatasan waktu, dan tenaganya memang tidak memungkinkan bagi dia untuk belusukan atau kampanye secara intensif gitu. Maka ya dia memang lebih sering di Jakarta atau istirahat gitu. Ya karena kalau dia ngikutin gaya Pak Ganjar atau Pak Mahfud, bisa-bisa ya bisa-bisa nggak ikut pilpres. Nggak bisa nyoblos nantinya gitu. Jadi ya dengan situasi yang seperti sekarang, terbuka peluang untuk menang 1 putaran. Apalagi itu kemudian bisa ditambah dengan blunder-blunder lagi di 3 debat capres-cawapres mendatang. Ya kita lihat saja gitu ya. Kita harapkan ini bisa membawa efek positif kepada kita semua, kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sekalipun ada sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan seperti kasus pengeroyokan kemarin. Kita tidak senang, kita tidak ingin ada cerita peristiwa semacam itu. Tapi karena ini sudah terjadi,
maka efeknya nampaknya akan jauh-jauh lebih besar, jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan soal strategi BLT. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.